Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ada Badinur Veranda dan teman saya, Nora Ainaya, dan yang satu lagi Fatur Rosi. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai untuk yang pertama, pekerjaan backcasting kolom penampang segi 4, lalu untuk yang kedua yaitu pekerjaan pengecoran pada kolom. Sebelum itu, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu kolom. Jadi, kolom dapat didefinisikan sebagai suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya atau kolaps lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total atau total kolaps seluruh struktur. Topik pembahasan pertama yaitu pekerjaan backcasting kolom penampang segi 4. Sebelum dimulai pekerjaan ini, dipersiapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Untuk yang pertama, multiplex dengan ukuran 12 mm. Untuk yang kedua yaitu balok kayu dengan ukuran 5/7. Dan untuk yang ketiga meteran. Untuk yang keempat paku. Itu palu. 6 yaitu pensil tukang. Yang ketujuh adalah klem. Dan yang ke-8 adalah gergaji kayu. Tahapan pelaksanaan pekerjaan backcasting. Untuk yang pertama yaitu pekerjaan pembuatan backcasting. Yang pertama, membuat panel backcasting. Pada pekerjaan backcasting pada pembangunan rumah susun kolom ini, backcasting kolom dilakukan secara tidak bersistem. Pengukuran multiplex sesuai dengan dimensi kolom yang telah direncanakan. Dan untuk yang ketiga, memberi tanda atau marking sesuai dengan dimensi kolom. 4. Apabila pengukuran telah dilakukan, maka multiplex selanjutnya akan dipotong menggunakan bantuan gergaji. Lalu untuk selanjutnya, apabila panel-panel backcasting telah dipotong, maka multiplex tersebut akan dirangkai dengan balok kayu 5/7 setinggi kolom yaitu 4 meter. Balok kayu itu sendiri berfungsi sebagai penguat panel backcasting. Dan untuk yang terakhir, apabila elemen-elemen backcasting kolom telah difabrikasi, selanjutnya panel-panel backcasting serta balok-balok kayu pengunci diangkut ke area pekerjaan menggunakan lift barang. Ini diangkut dikarenakan dilaksanakan di lantai atas. Adalah gambar panel-panel backcasting kolom. Ini adalah balok-balok pengunci backcasting di area pekerjaan. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Rosi. Ya, untuk selanjutnya ada tahapan pelaksanaan pekerjaan backcasting. Pasangan backcasting, untuk pekerjaan pertama adalah pastikan telah dilakukan marking titik as kolom. Backcasting dipasang di tepi tulangan kolom sesuai dengan marking yang telah ada. Penyambungan antara panel backcasting kolom dilakukan menggunakan tie rod. Pipa-pipa pengaku panel backcasting. Yang kelima, pengecekan kembali sambungan antar panel backcasting kolom. Melakukan pengecekan kembali untuk memastikan posisi as backcasting kolom telah sesuai dengan perencanaan. Gambar pemasangan backcasting kolom adalah tie rod pada backcasting kolom. Dan ini adalah pengaku backcasting kolom. Yang kedua ada pekerjaan beton. Yang pertama pekerjaan pengecoran kolom. Untuk alat dan bahannya di sini ada beton segar ready mix K300 pump dan yang terakhir ada mesin vibrator. Pekerjaan beton ini akan dijelaskan oleh Ais. Ya, untuk yang kedua, bahasan kami adalah tahapan pelaksanaan pekerjaan beton, yaitu pengecoran. Pertama-tama yang dilakukan adalah pekerjaan yang akan dicor harus dibersihkan dari kotoran-kotoran maupun lumpur ataupun sisa-sisa material bangunan yang sekiranya akan mengganggu proses pengecoran. Terus kemudian area yang akan dicor
air. Penyiraman sendiri bertujuan agar suhu beton nantinya dapat terjaga dan tidak terjadi keretakan saat beton mulai mengeras. Yang ketiga adalah pengecoran dilakukan menggunakan beton ready mix aplikasi K300. Pengecoran beton ready mix akan dilakukan pengujian, yakni pengujian SLAM test atau pengecoran beton dengan nilai SLAM harus memenuhi ketentuan sebesar 10 plus minus 2 cm. Yang selanjutnya juga dilakukan untuk pengambilan sampel untuk pengujian kuat tekan beton yang diletakkan pada tabung silinder. Kemudian proses pengecoran dapat dilaksanakan dengan menggunakan bantuan concrete pump. Dan beton dipadatkan sesegera mungkin agar tidak ada rongga yang tidak terisi. Pempadatan sendiri menggunakan dengan vibrator. Dan yang terakhir, pekerjaan pengecoran dilakukan sampai seluruh ke titik kolom yang ada. Ini untuk gambaran proses pelaksanaan pengujian SLAM test. Pengambilan sampel untuk pengujian kuat tekan beton. Dan ini hasil dari pekerjaan pengecoran kolom di proyek pembangunan Rumah Sakit Unisma Malang. Yang selanjutnya adalah tahap perawatan beton. Beton sendiri merupakan tindakan untuk memberikan kesempatan pada suatu beton dengan mengembangkan kekuatannya dengan menahan suatu beban sesempurna mungkin. Tahapannya dapat dilakukan beberapa cara, yakni dengan melakukan penyiraman beton dengan air bersih secara berkala, ataupun dengan pembungkusan struktur. Ya, di sini belum dituliskan ya. Jadi intinya untuk perawatan beton sendiri itu berfokus pada penjagaan kelembapan struktur beton itu sendiri. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Kan ke moderator BH.
itu sekian presentasi dari kami dan video pelaksanaan pekerjaan backcasting dan juga pengecoran pada beton pada kolom. Dan ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai metode pelaksanaan konstruksi 2 tentang pekerjaan plafon gypsum. Kami beranggotakan untuk saya sendiri, Dewa Dinar Veranda, lalu teman saya Aisyah Rahmania, dan teman saya satunya lagi Fatur Rosi. Next. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas mengenai untuk yang pertama plafon dan juga manfaatnya. Untuk yang kedua yaitu alat dan bahan pelaksanaan pekerjaan plafon. Lalu untuk yang bahasan ketiga, metode pelaksanaan konstruksi pekerjaan plafon. Mengenal plafon dan juga manfaatnya. Plafon sendiri ialah permukaan interior atas yang berhubungan dengan bagian atas sebuah ruangan. Plafon sendiri memiliki beberapa jenis, tetapi dalam pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai plafon gypsum. Jenis plafon gypsum adalah jenis plafon yang paling banyak digunakan karena mampu menghasilkan permukaan yang halus dan rapi tanpa sambungan. Gypsum sendiri adalah material kapur yang berbentuk bubuk. Lalu kelebihan dan juga kekurangan dari plafon gypsum. Kelebihannya untuk yang pertama, mudah dikerjakan, tidak memerlukan tukang khusus. Untuk yang kedua, hasil yang rapi, halus, dan tanpa nut atau sambungan. Untuk yang ketiga, jenis plafon gypsum dapat dibentuk dalam berbagai macam desain dan warna. Untuk yang keempat, mudah didapatkan di toko bangunan terdekat. Dan untuk yang kelima, tersedia banyak jenis dan pilihan rangka plafon yang akan digunakan. Untuk kekurangan itu sendiri, untuk yang pertama, material gypsum tidak tahan lembab dan rawan rusak bila terkena air. Dan untuk yang kedua, umur rata-rata plafon gypsum cukup pendek, sekitar 3-5 tahun sudah menunjukkan gejala kerusakan. Untuk beberapa jenis plafon lainnya, seperti gambar di samping, ini untuk plafon calcium. Dan ini untuk plafon kayu. Lalu untuk selanjutnya, plafon PVC. Lalu ini plafon yang menggunakan anyaman bambu. Untuk part dari plafon secara fungsional, untuk yang pertama, menjaga lantai dari kebocoran langsung. Untuk yang kedua, membuat detongan kedap suara. Dan untuk yang ketiga, tempat meletakkan soket lampu. Untuk yang keempat, sebagai gudang penyimpanan. Lalu untuk manfaat plafon secara estetika. Untuk yang pertama, menunjang keindahan interior. Untuk yang kedua, penutup rangka atap rumah. Dan untuk yang ketiga, menyembunyikan instalasi perpipaan. Untuk yang keempat, menyembunyikan instalasi kelistrikan. Untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyah. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan pelaksanaan pekerjaan plafon. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, alatnya beberapa yang paling penting adalah voltmeter atau meteran, yang kedua water pass, drill bridget, yang keempat adalah amplas, dan yang terakhir adalah kuas. Sedangkan untuk bahannya yang paling penting adalah panel gypsum, yang kedua besi hollow, yang ketiga wall angle, dan yang keempat skrup, dan yang terakhir cat dan pelapor. Untuk metode pelaksanaan konstruksi pekerjaan plafon gypsum sendiri akan saya jelaskan berikutnya. Yang pertama, tentukan marking atau elevasi plafon dan buat garis sipatan pada dinding dan as ruangan serta titik-titik paku kait pada langit-langit dengan jarak sesuai chart drawing. Ini untuk prosesnya. Next. Yang kedua, pasang paku kait, tembakkan paku kait pada marking titik-titik yang telah ada, yakni 600 kali 1200 mm. Ini prosesnya. Yang ketiga, pasang penggantung rangka plafon atau rod yang terdiri dari hanger dan clip adjuster
dengan posisi tegak lurus. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatur Rossi. Untuk yang keempat adalah pasang rangka tepi, steel hollow dan wall angle profil L20 x 20 mm atau molding profil W sebagai list tepi tepat pada sipatan marking elevasi pleon. Ini untuk prosesnya. Kemudian yang kelima, tentukan jarak penempatan kait penggantung. Seperti pada gambar ini. Kemudian yang keenam, pasang tadikan benang sebagai pedoman penentu kelurusan dan ketinggian rangka plafon. Kemudian untuk yang ketujuh, pasang rangka utama atau top cross rail dengan jarak 1200 mm. Kemudian langkah yang ke-8, pasang rangka pembagi atau viewing channel dengan jarak 600 mm menggunakan looking clip. Kemudian cek elevasi dan jarak rangka plafon dan cek sparing, ducting, dan perlengkapan mechanical electrical lainnya. Kemudian langkah yang ke-9 adalah pasang dan kencangkan klip atau rod. Dan yang ke-10, pasang panel gypsum pada rangka dengan skrup sailing menggunakan screwdriver dengan jarak 60 cm dan setiap sambungan harus tepat pada rangka. Ya, untuk langkah selanjutnya adalah langkah-langkah finishing. Yang 11, cek kerapihan dan kerataan bidang plafon dengan menggunakan water pass. Kemudian, perataan sambungan plafon dengan menggunakan sailing net lakban. Dan langkah yang ke-13, ditutup dengan paper tape dan compound shelving. Kemudian, setelah itu, diamplas sampai permukaannya halus. Dan yang terakhir, ratakan permukaan plafon gypsum menggunakan pelamur sampai terlihat rata dan lurus. Ini adalah video untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan plafon gypsum. Terima kasih telah menonton presentasi dari kelompok kami tentang pelaksanaan pekerjaan pemasangan plafon gypsum. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ditanyakan, mungkin kalian bisa menanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.